Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah seminar lagi, ya. Tapi untuk mata kuliah yang lainnya, di sini kita akan mengambil mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Itu nama mata kuliahnya. Bagaimana review pengalaman belajarnya? Dalam mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum yang telah saya pelajari, terdapat 7 topik pembahasan, yaitu topik pertama, konsep dasar pengembangan kurikulum, kemudian yang kedua, UBD sebagai kerangka kerja kurikulum, yang ketiga, pemahaman sebagai capaian belajar UBD, yang keempat, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Yang kelima, modul rancangan pembelajaran dalam UBD. Yang nomor 6, modul implementasi pembelajaran dalam UBD. Yang ketujuh, problematika dan evaluasi implementasi UBD. Tadi kan sudah didengar UBD. Apa itu UBD? Jadi UBD itu merupakan salah satu contoh kerangka kurikulum yang disebut dengan UBD. U itu understanding, B itu by, dan D itu design. Jadi understanding by design. Pembelajaran pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dimulai dengan topik konsep dasar pengembangan kurikulum. Proses pembelajaran dilakukan dengan alur merdeka. Dosen memberikan pertanyaan pemantik pertama kali dan mengarahkan mahasiswa untuk menjawab mulai dari diri sendiri. Kemudian mahasiswa diperkenalkan dengan konsep-konsep pengembangan kurikulum. Setelah itu, mahasiswa diberikan sebuah tema untuk didiskusikan dalam ruang kolaborasi yang akan didemonstrasikan. Dalam hal ini, kelompok dibagi sesuai dengan tema pilihan, yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Setelah itu, mahasiswa diharuskan mampu mengkoneksikan materi dan pemahamannya. Dan terakhir kami diberikan tugas untuk bisa mendeskripsikan apa yang akan mahasiswa lakukan dalam mengembangkan sebuah kurikulum jika menjadi seorang yang punya otoritas dalam hal tersebut. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan topik 2, yaitu UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Pada topik 2 ini, mahasiswa diperkenalkan dengan sebuah kerangka kerja kurikulum yang sering disebut dengan Understanding by Design, UBD, atau alur mundur dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Setelah itu kami dibagi menjadi beberapa kelompok dan membahas masing-masing tahap dari langkah UBD ini untuk kemudian kami dilatih untuk merekonstruksikan pemahaman kami terhadap langkah-langkah dalam UBD. Pada topik 3, yakni pemahaman sebagai capaian pembelajar UBD, pada tahap ini, pada pembelajaran topik 3 ini, kami diajarkan tentang tujuan utama dari UBD, yakni untuk pemahaman, dan kami dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas komponen dari pemahaman pada UBD itu sendiri. Sementara itu, pada topik 4, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, pada topik ini kami diminta mampu untuk membuat rubrik penilaian berdasarkan konsep dari pemahaman UBD. Pada topik 5, modul rancangan pembelajaran dalam UBD, pada tahap ini kami diajarkan cara menganalisis dan mengkaji penilaian peserta didik. Pada topik 6, yakni modul implementasi dalam pembelajaran UBD, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan UBD tersebut. Pada topik terakhir, yaitu topik 7, problematika dan evaluasi implementasi UBD, kami berdiskusi tentang tantangan dalam implementasi, yaitu problematika dan evaluasi UBD. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Dari 7 topik materi perkuliahan yang telah dipelajari, saya memilih topik 4 sebagai topik yang paling berkesan dan berharga selama mempelajari pengembangan kurikulum UBD ini, yaitu tentang penilaian dan evaluasi dalam UBD yang di dalamnya berisi rubrik penilaian yang mendetail untuk mengukur tingkat pemahaman dari peserta didik pada suatu materi atau tujuan pembelajaran. Kemudian ini beberapa pertanyaan yang mampu
membantu kita untuk menjawab permintaan daripada jurnal ini. Mengapa topik tersebut penting untuk dipelajari? Pada tahap pembelajaran, penilaian dan evaluasi adalah tahap penting. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi bukti pemahaman siswa. Penilaian juga dimaksudkan untuk mencatat berbagai bukti yang dihasilkan siswa, sehingga tata cara penilaian harus didasarkan pada tugas kinerja otentik. Penilaian pemahaman diperoleh dari unjuk kerja siswa, sehingga dalam UBD perlu melihat unjuk kerja peserta didik dalam konteks mata pelajaran dan bagaimana peserta didik melakukan proses pemikiran terhadap unjuk kerja. Menurut saya, topik 4 ini memperkenalkan panduan dalam menyusun penilaian yang berbasis kriteria dengan menggunakan skala pengukuran. Walaupun terlihat sama dengan penilaian pada umumnya, tetapi bagi saya penilaian yang digunakan dalam UBD ini mendetail, sehingga guru dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan teliti. Terdapat 6 penilaian seperti menjelaskan, interpretasi, menerapkan, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Kemudian, bagaimana saya mempelajari topik tersebut? Proses pembelajaran dilakukan dengan skema alur merdeka, ya, serta melakukan kolaborasi serta mengelaborasi pemahaman kita dengan rekan mahasiswa lainnya. Terdapat rincian dari alur merdeka tersebut. Yang pertama ada mulai dari diri. Pada langkah ini disediakan beberapa pertanyaan pemantik dan mengaitkannya dengan pengalaman kita yang ada pada materi yang akan didiskusikan. Dari sini kita bisa mengkonstruksikan pengetahuan awal dari materi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tahap eksplorasi konsep, berisi konten pembelajaran yang terdiri dari bacaan dan video yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian ada ruang kolaborasi sebagai tempat untuk mendiskusikan secara berkelompok instruksi pembuatan tugas yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian demonstrasi kontekstual ini melakukan kegiatan presentasi dari hasil diskusi yang telah dilakukan pada alur sebelumnya. Kemudian ada elaborasi pemahaman. Pada alur ini kita melakukan konfirmasi dari hasil presentasi dengan kelompok yang lain, saling melengkapi pemahaman pada satu kelas. Koneksi antar materi. Pada kegiatan ini merangkum seluruh materi dengan membuatnya dalam bentuk infografis atau video dengan mengaitkan dari alur sebelumnya. Kemudian ada aksi nyata. Biasanya melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari dan memberikan tanggapan kita terhadap pemahaman dari materi yang diajarkan dari sudut pandang pribadi. Poin ketiga, apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik ini penting bagi saya? Menurut saya bahwa strategi yang digunakan oleh dosen dan instruktur dalam memberikan pengajaran dan pemahaman itu penting dikarenakan dapat membantu saya dalam mempelajari hal baru yang perlu ditekuni sebagai calon pendidik. Saya juga bisa mengasah kemampuan diri dalam proses mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan bisa bekerja sama dengan rekan lainnya untuk membangun kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas. Analisis artefaknya. Jadi di sini tinggal diakses di Google Drive-nya. Nanti akan dianalisis. Dari ketiga artefak-artefak bukti tersebut telah sesuai dengan tujuan dari topik ini sendiri, yaitu untuk memberikan kita pengalaman dalam menyusun penilaian menggunakan kerangka kerja UBD dan mampu untuk merefleksikan, menilai, serta mengevaluasi pembelajaran UBD pada peserta didik atau satuan pendidikan agar kualitas pembelajaran semakin baik ke depannya dan dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul. Pembelajaran yang bermakna atau good practice-nya. Keseluruhan materi yang telah saya pelajari dapat digunakan sebagai bekal saya dalam merancang rancangan pembelajaran di kelas menggunakan kerangka UBD yang berbeda dari kurikulum lainnya agar pembelajaran menjadi lebih menekankan pada pemahaman peserta didik, tidak hanya sebatas mentransfer pengetahuan saja. Berdasarkan pembelajaran pada topik ini membuat suatu perubahan dalam cara berpikir saya bahwa guru merupakan kurikulum itu sendiri karena mereka yang menyusun sendiri rancangan pembelajaran yang dapat digunakan ketika mengajar karena sebelumnya guru jarang untuk membuat rancangan pembelajaran apalagi dengan menggunakan kerangka UBD sehingga saya menjadi mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik saya dalam memahami materi yang diberikan. Jadi itu dia ya materinya.